Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, serta kelas kontainer Kubernetes dan Red Offensive di program Professional Academy Digital Transparency Campaign PRI 2021 di kelas 1A, kelas CKO 1A. Kemarin di video sebelumnya kita sudah nyoba menjalankan 2 kontainer tapi manual supaya bisa menjalankan pertama bikin kontainer MariaDB, lalu kedua bikin kontainer WordPress yang akses database server di kontainer pertama, di kontainer MariaDB. Berhasil kita jalankan secara satu-satu gitu ya, manual. Nah, itu kalau manual ya satu-satu gitu. Gimana kalau kontainernya butuh 5, butuh 10, butuh belasan, repot kalau manual satu-satu. Makanya Docker Compose is coming into the house gitu ya. Kita pakai supaya bisa mengelola banyak kontainer sekaligus via single file komputer. Di kontainer yang saat ini sedang berjalan itu kontainer yang dijalankan secara manual satu-satu gitu ya. MariaDB dibikin dulu, WordPress, lalu kemudian jalankan kontainer si WordPress. Nah, itu video yang kemarin, yang sebelumnya yang sudah saya bikin untuk tujuan tutorial. Nah, sekarang kita mau menjalankan dua kontainer ini bersamaan 1 kali enter, kira-kira gitu, 1 kali enter. Nah, di tutorialnya ada coba kita lihat. Anda harus install dulu ya, Compose-nya tentu saja ya, harus install dulu Compose. Depends. Tapi di live season sebelumnya saya sudah pasangkan ya, saya sudah instalkan Docker Compose versi terbaru 1.29.0. Kira-kira masih minggu ini versi ini di build. Nah, sekarang kita bikin sebuah file. Kita satukan 2 kontainer yang mau kita jalankan ini di sebuah single file. Nama filenya dockercompose.yaml. Nanti YAML juga dipakai di Kubernetes dan OpenShift. Docker Compose YAML. Isinya ini, gitu kira-kira. Jangan lupa pasti jalankan versi 3.9 ya, versi baru. MariaDB-nya saya mau sesuaikan dengan MariaDB yang sebelumnya dipakai. Saya akan copy paste tag-nya supaya ya sesuai lah ya. Anda bisa pakai versi yang latest, bisa pakai versi yang saya coba. Nah, paste, lalu bikin volume ya, ini ada default untuk nge-restart kontainer ini dalam kondisi mati ataupun dalam kondisi apapun, selalu di restart untuk menjamin kontainer ini jalan terus. Oke, seperti halnya environment variable yang sebelumnya ya, saya samakan saja. MySQL root password-nya Red Hat, MySQL database-nya WPDB, MySQL user-nya WP user, MySQL password-nya si WP user dan Red Hat. Kenapa boleh sama walaupun jalan bareng, kan kontainer satu dengan yang lainnya tidak saling mengganggu, independent. Nah, teman-teman juga bisa lihat bahwa di Docker Compose itu dibikin service gitu, dibikin via service. Kalau Kubernetes di pod, kalau Docker Compose enkapsulasi atau dibungkus gitu, dibuat objek baru namanya service. Service yang isinya banyak kontainer gitu. Oke, sama dengan seperti menjalankan kontainer satu, kita bikin namanya WordPress, itu namanya WordPress gitu ya. Ada depends on. Depends on-nya itu maksudnya apa? Maksudnya kita harus memastikan bahwa WordPress itu bisa dijalankan saat gitu ya, MariaDB-nya selesai atau sudah running duluan. Jadi keyword depends on ini menunjukkan bahwa WordPress hanya boleh dijalankan setelah MariaDB-nya betul-betul running gitu ya. Jadi jangan sampai MariaDB-nya running lalu WordPress duluan dijalankan. Itu nanti ada error. Kenapa? Karena si WordPress akan nyari gitu ya, database-nya mana gitu kira-kira. Kalau database-nya nggak jalan, nggak ketemu di lingkungan kontainer, si WordPress-nya akan gagal dijalankan. Jadi ini
Ini salah satu fitur bagus ya di Docker Compose untuk memastikan sebuah kontainer itu jalan setelah kontainer yang lainnya sudah run terlebih dahulu. Gitu ya. Ini keren banget. Image-nya pakai yang latest ya, karena pakai tag yang lain kemarin kan gagal ya. Pastikan yang latest, tapi saya ingin nanti nyoba deh. Saya ingin nanti nyoba di production, jangan sampai menggunakan tag-nya yang latest. Selanjutnya volume. Volume. Jadi nanti ini Docker volume-nya atau container volume-nya itu di path-nya si Docker. Ini sama asal namanya beda ya. Ini DB data untuk volume si MySQL, MariaDB. Web data kita kasih nama web data untuk volume atau container volume-nya si WordPress. Nah, untuk forwarding-nya supaya nggak sama dengan yang sudah jalan tadi ya, yang ini kan memakai port 8080. WordPress yang kedua yang via Docker Compose kita jalankan via port 8000. Oke, ini penting ini. Environment variable-nya jangan itu yang kemarin atau video sebelumnya saya bikin itu pakai IP manual itu ribet. Nah, di Docker Compose bisa diubah menggunakan nama kontainer si MariaDB. Jadi menggunakan, dan ini dia akan menunjukkan ke IP-nya si kontainer MariaDB secara otomatis. Selanjutnya sama environment variable WordPress user pakai WP user sesuai MySQL usernya si MariaDB. Password si WordPress DB juga sama, ada di head, lalu WordPress DB juga WP-DB seperti hanya MySQL database WP. Sip. Jangan lupa ini volumenya didaftarkan ya di list di situ di bagian volume. Kalau Anda bikin kontainer 5 ya sudah, simpan berurutan gitu ya. Kontainer yang pertama, kontainer yang kedua, kontainer yang ketiga, dan seterusnya. Dalam Docker Compose yang sama. Oke, ini cuma contoh saja. Kita mau jalankan skenario yang sama tapi di satu file Docker Compose.yaml. Gitu ya. Oke, kita crash course ini saat ini. Kita simpan. Dua, oke. Kita jalankan dengan Docker Compose up min d. Oke, Docker Compose up min d. Karena kalau nggak pakai min d, nanti output si Compose-nya keluar. Maksudnya live gitu ya. Kalau di Ctrl C nanti bisa stop service. Jadi pakai min d artinya di belakang lagi. Di enter. Oke. Teman-teman bisa lihat ya, saat di enter dia bikin dulu sebuah network container, bikin jaringan untuk dua kontainer ini mau berjalan di kontainer di network container yang sama. Defaultnya yaitu nama foldernya gitu ya. Nama foldernya CKO1A default. Jadi nanti kita bisa lihat ada sebuah network container namanya CKO1A default. Ini default drivernya biasanya user defined bridge ya. Kedua, dia menyiapkan volume baik untuk MariaDB maupun untuk si WordPress. Kalau tiga ini sudah siap, baru kontainernya dijalankan. Kontainernya di build, di running. Kita cek saja. Kita cek si Docker networknya. Mesti ada network yang baru. Ini CKO1A default sesuai nama direktur. Oke, kalau dicek juga gitu ya, kita bisa lihat sudah ada kontainer yang menambah. Ini dia. Ini yang yang WordPress sesuai nama folder diikuti nama kontainernya. Juga ada MariaDB. CKO1A MariaDB. Sip. Ini jalan masing-masing ya, tidak harus khawatir walaupun sama-sama kontainer WordPress tapi listen di port yang berbeda. Selain itu juga bisa lihat via Docker Compose PS. Apa ini? Oh, karena saya beda directory. Saya pindah directory dulu ke si directory si file compose-nya berada. cd CKO1A. Kita ulangi lagi. Ada nih up. Biasanya kan kalau kontainer Docker PS gitu ya. Kalau via Compose ada tools khusus pakai Docker Compose. Lalu ada Docker Compose min service.
Saya pindah directory dulu ke folder tempat Compose berada. Lalu Docker Compose via service. Ada 2 service yang jalan. Tadi MariaDB dan WordPress. Kita cek ya, kita bisa cek lognya dulu sebelum lihat WordPress webnya, web depan. Kita bisa cek Docker Compose log. Ada nggak Docker Compose? Harusnya ada loh. Harusnya ada. Logs ada nggak logs? No? Ada? Ada dong, logs dong gitu ya. Docker Compose logs. Tab. Sorry. Compose log. Ini mestinya Docker. CKO1A MariaDB. Itu. Berarti min help. Oke, servisnya tadi. Servisnya adalah MariaDB dan WordPress. Kalau saya cek servis, MariaDB. Docker logs, MariaDB. Gitu. Ini lognya bisa pakai min F ya. Untuk nanti inspeksi atau untuk nanti mau troubleshooting kalau ada apa-apa. Min F bisa. Berat tapi harus di sini di depan. Oke, itu yang MariaDB. Cek juga kita yang lognya si WordPress. Docker Compose logs min F WordPress. Oke. Kita mau nyoba ya lognya disesuaikan dengan aktivitas kita di browser. Ini yang kontainer yang satu manual, kita buka tab baru yang jalankan via Compose. Working? Working. Sip. Oke. Dulu. Seperti yang kemarin ya, kita bikin CKO1A Compose. Via Docker Compose. Username-nya Satpam misalnya. Lah. Password-nya seperti yang kemarin. Emailnya yang kemarin. Oke. Install WordPress. Ini kalau udah gini udah lancar ya. Berarti kita berhasil jalankan 2 kontainer sekaligus via WordPress. Kita lihat lognya. Yang saya jalan. Database-nya. Ini jalan. Chip ya. Oke. Coba login. Aktivitas. Apa tadi? DevOps. Switch-nya yang itu. Customer share site. Oke, kita mau nyoba nyari tim ya. Timnya biar beda dengan yang pertama. Berarti kita nyoba ya. Ini saja. Live review. Oke, ini yang plan ya nih ya. Ini yang plan. Nyoba install Vim. Oke. Unlock your inner. Rasanya ada yang lumayan ya. Passion. Oke. Leto Greenlit. Coba Greenlit deh. Lah, preview. Greenlit. Coba saja ya. Install. Ya. Sambil kita ini udah ada install. Activate. Activate. Sip, kita logout supaya bisa dapat via plugin. Oke, kayak gini. Check out 1A via Docker Compose. Keren. Oke, ini yang kontainer 1.1 manual, ini yang via Compose. Kita juga bisa lihat volumenya gitu ya. Volume Docker, volume LS.
Oh, ada tuh volume yang MariaDB-nya dengan yang WordPress. Jadi sekaligus bikin volume, sekaligus juga bikin network. Kita cek networknya. Network ls. Nah, ini cek asal default ya. Kalau kita cek seperti kemarin, video sebelumnya, network, inspect, nama network. Oh, sudah ada 2 kontainer. Kontainer yang CKO1A WordPress dan CKO1A MariaDB. Ini IP lengkap dengan informasi. Satu network yang sama ya, supaya bisa saling berhubungan, supaya bisa saling berkomunikasi. Kalau cek juga yang volumenya, volume inspect CKO1 ya, sesuai nama direktorinya. CKO1A DB data. Ini yang MariaDB. CKO1A web data. Ya, ini yang web data. Ini letak apa? Docker volume-nya. Sudo ls lh color itu kelebihan. Ini dia isi dari konten webnya si WordPress. Sip, kita berjumpa di video selanjutnya, nyoba jalanin kontainer ini, 2 kontainer ini via atau di lingkungan cluster Docker Swarm. Oke, sukses selalu untuk semuanya. Selamat malam, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.